Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Riyadhah Benteng Abdul Majid yang jarang sekali diketahui oleh para penerima ijazah dari Benteng Abdul Majid. Selain cara-cara mengamalkan atau menggunakan Benteng Abdul Majid itu, tentunya kita terlebih dahulu harus meriadhahkan Benteng Abdul Majid, dan siapapun yang sudah menerima Benteng Abdul Majid itu harus mengetahui bagaimana cara meriadhahkan Benteng Abdul Majid tersebut. Di awal-awal Benteng Abdul Majid itu dikeluarkan atau diijazahkan oleh Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Watan, yaitu Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Riyadhah dari Benteng Abdul Majid itu harus diamalkan selama 40 hari 40 malam. Selama 40 hari 40 malam dibaca setiap selesai sholat subuh dan sholat maghrib satu kali. Duduk dan tidak boleh dibatasi atau diselangi dengan bacaan-bacaan yang lain. Kemudian setelah diriyadhahkan selama 40 hari 40 malam itu, dibaca setiap selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib, maka setelah itu bisa dibaca atau diamalkan setiap hari atau satu minggu sekali, satu kali dalam seminggu, bahkan satu kali dalam sebulan. Dan itu terus diamalkan agar kemantapan dari Benteng Abdul Majid itu pada zahir dan batin kita. Namun setelah beberapa tahun diijazahkan Benteng Abdul Majid tersebut, ada perubahan untuk bagaimana cara meriadhahkan dari Benteng Abdul Majid tersebut. Riyadhah yang diajarkan pada saat itu adalah kita harus berpuasa mutih selama 7 hari, seperti riyadhah yang dilakukan pada Benteng Imam Subli. Puasa mutih yang dimaksudkan dalam riyadhah Benteng Abdul Majid itu selama dalam berpuasa, yaitu 7 hari, dilaksanakan puasa sunat dengan niat untuk meriadhahkan Benteng Abdul Majid atau memasukkan Benteng Abdul Majid secara keseluruhan ke dalam zahir batin kita. Kemudian di saat kita berpuasa itu mulai, misalnya kita memulaikannya pada hari Senin, berarti begitu masuk waktu maghrib itu
kita tidak boleh memakan selain dari nasi putih atau air putih. Artinya segala macam yang unsur ada bernyawa, misalnya makan telur. Telur itu asalnya ayam atau burung atau hewan-hewan yang bernyawa. Atau misalnya memakan sesuatu yang mengandung terasi, sebab terasi itu terbuat dari udang atau hewan-hewan seperti udang dan ikan dan lain sebagainya. Pokoknya yang terbuat dari bahan-bahan yang asalnya bernyawa itu tidak boleh kita memakannya selama 7 hari 7 malam itu. 7 malam. Kalau harinya itu kita berpuasa, kalau malam harinya itu kita boleh memakan kecuali yang asalnya bernyawa. Apalagi kita memakan daging sapi, daging ayam, terasi saja tidak boleh. Kalau misalnya kita memakan buah, itu boleh karena bukan asalnya dari hewan yang bernyawa, itu asal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian juga misalnya kita meminum madu, air madu. Madu itu asalnya dari hewan lebah. Nah, itu pun juga tidak diperbolehkan selama 7 hari 7 malam itu. Jadi kalau kacang-kacangan seperti kacang tanah, kemudian kacang yang merambat di pohon-pohon, kemudian juga seperti kacang hijau dan lain-lain sebagainya. Pokoknya biji-bijian itu diperbolehkan sebab tidak berasal dari hewan yang bernyawa. Itu berasal dari pepohonan atau tumbuh-tumbuhan. Agar kita tidak terlalu kelemesan. Tapi kalau kita ingin agar lebih mantap, kita hindari yang selain dari nasi putih dan air putih. Tapi boleh tidak membatalkan riadoh Benteng Abdul Majid tersebut. Misalnya kita juga menaruh garam di air tersebut agar ada hangat-hangat air itu. Atau misalnya pada nasi kita taruh garam yang halus di nasi kita sebagai lauk. Nah, itu boleh karena tidak berasal dari hewan yang bernyawa. Itu selama 7 hari 7 malam kita menghindari makanan-makanan yang asalnya bernyawa. Kemudian juga selama 7 hari 7 malam itu kita tidak boleh batal wudu. Jadi harus tetap dalam keadaan berwudu. Ini tempat beratnya bagi orang-orang yang pernah meriadohkan. Jadi di saat kita itu sedang dalam riadoh 7 hari 7 malam harus tetap menjaga wudu.
begitu wudhu kita batal langsung kita wudhu. Misalnya kita buang air saja, buang airnya atau buang BAB-nya, buang air besar atau buang air kecil, nah buang saja itu, karena itu adalah penyakit. Tapi setelah itu kita cepat-cepat untuk berwudu. Nah itu riadoh yang harus kita patuhi. Kemudian juga dalam berpuasa 7 hari 7 malam itu, seperti pada penjelasan Benteng Abdul Majid yang lewat, kita mengamalkannya setiap selesai sholat maghrib dan setelah sholat subuh, dengan 1 kali duduk tanpa dihalangi oleh bacaan-bacaan yang lain. Nah itu cara meriadohkan. Nah itu penjelasan untuk bagaimana cara kita meriadohkan Benteng Abdul Majid. Jadi sama riadohnya dengan Benteng Imam Subli. Adapun khasiatnya nanti kita sendiri yang akan menemukan. Bahkan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh pernah menjelaskan kalau kita yakin ikhlas istiqomah dalam mengamalkan wirid-wirid yang pernah diijazahkan itu atau kita terima itu, nanti dalam mimpi atau lewat mimpi akan diberitahu tambahan-tambahan atau kelebihan-kelebihan yang akan diperoleh oleh jamaah yang yakin ikhlas istiqomah dalam mewiridkan ilmu-ilmu hikmah yang pernah diterima pada Bapak Maulana Syekh maupun pada wakil beliau, yaitu Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Setelah puasa 7 hari 7 malam itu, setelah kita riadoh, setelah kita riadoh 7 hari 7 malam, mengamalkannya itu boleh setiap hari, boleh 1 kali seminggu, boleh 1 kali sebulan. Tapi alangkah baiknya kita tetap mengamalkannya setiap hari, setiap selesai sholat maghrib dan sholat subuh. Nah itulah sedikit dari penjelasan tentang riadoh Benteng Abdul Majid. Semoga para jamaah yang pernah menerima Benteng Abdul Majid itu bisa yakin ikhlas istiqomah dalam mengamalkan ilmu-ilmu hikmah yang pernah diterima pada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh maupun wakil beliau, yaitu Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Dan bagi jamaah yang belum menerimanya, silahkan datang menerima ijazahnya secara langsung pada keturunan dari Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirud Khusus. Jadi tetap siap untuk mengijazahkan ilmu-ilmu hikmah. Juga pada zuriat atau putri dari Bapak Maulana Syekh, yaitu Ummi Hajjah Siti Rahun Zainuddin Abdul Majid maupun Ummi Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Pancor. Nah karena beliau itu adalah zuriat
keturunan dari Bapak Maulana Syekh, maka menurut pendapat yang pernah kami dengar itu adalah lebih afdal kepada zuriat Bapak Maulana Syekh sendiri. Tapi baik juga kepada zuriat Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus, sah juga. Itu menurut pendapat yang kedua. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan zuriat Bapak Maulana Syekh, ada juga yang mengatakan keturunan dari Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus. Namun tentunya akan lebih afdal kepada zuriat Bapak Maulana Syekh karena ada silsilah keturunan atau hubungan darah dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, yaitu umminda kita itu Ummi Hajjah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid Pancor, dan umminda kita Ummi Hajjah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid Pancor. Semoga semua zuriat Bapak Maulana Syekh itu selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab bersama kita semua, agar kita selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunia wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin amin amin. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.